Kita masing-masing menyampaikan pendapatnya dari DPR, pendapat fraksi, satu dari Dewan hak inisiatif tentang HIV/AIDS dan tadi juga telah kita sampaikan. Dan ini kita ada kemitraan antara pemerintah daerah Kabupaten Sulawesi Selatan dan DPRD. Alhamdulillah rapat hari ini berjalan sesuai agenda yang telah dibangunkan. Kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, anggota Dewan, dan kita akan membahas persoalan-persoalan ini lebih lanjut. Untuk itu perlu dilakukan fasilitasi, pencegahan dan penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Kami fraksi Golkar mendorong dan turut serta memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2019 bahwa kepala daerah sampai dengan kepala wilayah tingkat desa mempunyai peran yang sangat penting untuk mengkoordinir fasilitasi, pencegahan dan pemberantasan narkotika. 2. Pengawas utama gender. Kami fraksi Golkar mendukung perda ini karena pengawas utama gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam sejumlah aspek kehidupan manusia antara laki-laki dan perempuan. Diharapkan dengan kesetaraan gender ini, maka tidak ada lagi bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan di masyarakat kita. 3. Pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kelas B dan sejahtera Kabupaten Sulawesi Selatan. Kami fraksi Golkar mendukung perda ini karena perda terdahulu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Apalagi sekarang rumah sakit daerah dan sejahtera sudah menerapkan Badan Pelayanan Umum Daerah atau BOLD dan prekursor narkotika. Dewasa ini cenderung semakin meluas, sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan dalam merambah desa. Pemerintah daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanganan narkotika dan prekursor narkotika harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika tidak mempercepat hilangnya generasi. Mengacu kepada apa yang kami kemukakan di atas, fraksi Nasdem menyambut baik diajukannya raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh pihak eksekutif untuk diagendakan pembahasan selanjutnya. Fraksi Nasdem berharap kepada kedepannya nanti raperda ini dapat dijadikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, keberadaan peraturan daerah tentang pengawasan gender merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Diperlukan pengusahaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya di daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, fraksi Nasdem apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengawasan gender yang pengajuannya telah disampaikan oleh saudara Bupati beberapa waktu yang lalu
Melalui raperda ini diharapkan ke depan peran pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap hak-hak perempuan lebih terfasilitasi secara maksimal, sehingga mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan di segala bidang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Kemudian yang terakhir, berkenaan dengan raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Keras D dan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fraksi Nasdem sangat memahami atas pengajuan raperda dimaksud dengan pertimbangan bahwa Rumah Sakit Sejahtera telah ditetapkan menjadi rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah dalam kurung BOD, sehingga keberadaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Keras D dan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai dengan pemandangan umum terhadap perancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada umumnya kami dari fraksi PKB menyambut baik diajukannya ketiga rancangan peraturan daerah tersebut di atas, yaitu 1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah menyebar dan sangat meresahkan para orang tua serta masyarakat. Bukan hanya di perkotaan, tetapi sudah merambat ke pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu, kami dari Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih atas diajukannya raperda tentang narkotika ini, yang tentunya bertujuan untuk mengatur upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika supaya terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancamannya. Untuk itu, rancangan peraturan daerah ini perlu dibahas. Jadi pandangan fraksi kami tentang raperda ini, peran serta pemerintah sangat penting, seperti aturan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. 2. Pengaruh utamaan gender. Untuk rancangan peraturan daerah tentang pengaruh utamaan gender, kami dari Partai Kebangkitan Bangsa kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik diajukannya raperda ini, karena hal ini sangat penting dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. Kami menyarankan untuk raperda ini agar memperhatikan penyebab diskriminasi gender, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kaum perempuan, serta bertujuan melibatkan peran gender dalam segala hal. Untuk itu fraksi PKB mengharapkan agar indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender pelaksanaannya terpadu dan terkoordinasi. 3. Pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk rancangan peraturan daerah ini, kami juga mendukung, karena dengan dicabutnya peraturan tersebut tidak ada lagi retribusi pelayanannya, sehingga diharapkan dengan hal tersebut beban biaya masyarakat berkurang. Landasan hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Selatan untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat
menunjang kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, penerus bangsa, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kami nilai sangatlah penting dalam era globalisasi dan pandemi ini. 2. Kemudian terkait dengan tanda pengaruh utamaan gender, kami menekankan agar tidak terjadinya tumpang tindih substansi dengan perda yang sudah ada seperti perda tentang kabupaten layak anak, mengenai perlindungan anak. Selain itu untuk OPD agar bisa menyelipkan anggaran untuk mendukung program-program kegiatan perempuan. 3. Seterusnya terkait dengan pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Daha Sejahtera Kabupaten Nusa Selatan untuk mendapat perhatian agar ditetapkan sebagai perda agar dapat dilaksanakan dengan baik atau efektif, tidak seperti perda burung malin yang perdanya sudah ditetapkan namun pelaksanaannya tidak efektif. PDI Perjuangan memberikan pemahaman umum sebagai berikut. 1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kami dari fraksi PDI Perjuangan sangat mengharapkan perda ini dapat menjadi landasan pemerintah daerah dalam rangka memerangi narkoba khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk aparatur di lingkungan satuan kerja masing-masing dan dapat juga membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba dengan bekerja sama dengan BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Pengurus utama gender. Fraksi PDI Perjuangan secara umum mendukung upaya pemerintah daerah dalam hal perda ini dan diharapkan pemerintah daerah memastikan adanya keberlanjutan pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara POG di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan memastikan bahwa seluruh jajaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memahami konsep, prinsip, dan strategi FOK dalam penyelenggaraan pembangunan. 3. Pencabutan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan eksklusif kelas D dan sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fraksi PDI Perjuangan mendukung dengan adanya perda ini karena telah ditetapkannya Rumah Sakit Dan Sejahtera menjadi rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLOD serta perkembangan pelayanan pada Rumah Sakit Dan Sejahtera sehingga sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada.